Selamat datang di konten paling adiktif se-Indonesia. Emang sih gue lihat komennya sempet banyak orang yang kecanduan, Son. Katanya, Bang, kalau bisa tolong durasi dipanjangin sampai 24 jam, Son. Emang ada? Dikira kita iShow speed kan mungkin. Suruh live kali. Itu bukan kita doang yang tipes ya, sampai editor, sampai semua tipes semua udah. Tipes, tetangga juga tipes karena keberisikan 24 jam kan, bener kan? Jadi ini kalau kita bikin 24 jam, mohon maaf, banyak sekali yang mengambil mudorot daripada maknanya gitu ya, karena manfaatnya gitu ya. Satpam udah berderet di depan ya. Nah. Bahkan katanya konten ini lebih adiktif daripada glukosa, Son, atau gula, Son. Bahkan kalau kita konten lebih lama dari ini, orang-orang ngumpul depan rumah lebih banyak dari rumah Willy Salim katanya. Pada minta-minta. Kita tetap mensupport Willy Salim ya, semoga terus berkarya dan jangan lupa iPhone-nya 2 biji ya. Ngomong-ngomong soal penonton gitu ya, ternyata banyak komen-komen yang mengapresiasi konten kita setiap harinya tuh semakin diapresiasi lagi. Bahkan cewek-cewek pengen ikutan nongkrong juga di sini. Nah. Boleh-boleh aja sih, ini rumah kosong soalnya. Enggak, bercanda. Bercanda. Jadi dari komentar-komentar itu banyak sekali juga yang bilang katanya apakah perlu, Bang, saya kirimin tisu magic biar durasinya tambah lama gitu. Ada. Oke deh, daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Di atas 12. Lo tau gak sih kalau misalnya lu update iPhone lu, katanya bakalan muncul foto-foto lama yang udah lu delete, Son? Kok bisa? Jadi ceritanya gini, beberapa hari yang lalu gue melihat sebuah video dari Dylan Page yang mengatakan bahwa iOS 17,5 ini ternyata ada sebuah bug yang sangat mengerikan, Son. Udah segede Apple masih ada bug juga? Masih ada bug juga, Son. Di iOS 17,5 itu nanti bakalan ada sebuah fitur yang namanya adalah Repair State. Nah, fitur Repair State ini itu dipergunakan oleh pemilik iPhone supaya kita tetap bisa men-track HP kita walaupun sedang dalam proses servis, Son. Oh, gitu. Jadi misalnya HP kita rusak nih ya kan, HP kita rusak terus habis itu kita mau servis ya kan, kita bisa nge-track HP kita tuh pakai Find My iPhone, Son. Walaupun udah dibongkar. Udah dibongkar HP-nya, kita tetap bisa nge-track HP kita pakai Find My iPhone. Nah, dengan fitur ini jadi aman gitu, Son. Kita jadi tahu keberadaan HP kita walaupun sedang dibongkar HP-nya lagi dibenerin. Gitu. Tapi ternyata fitur Repair State ini itu memiliki bug yang sangat berbahaya, Son. Di mana beberapa orang yang sudah mengupdate ke iOS 17,5 ini itu mengalami munculnya foto-foto lama yang udah mereka delete, Son. Jadi ada yang bilang foto dari 10 tahun yang lalu udah di-delete, tiba-tiba muncul lagi, Son, di galeri, Son. Ada juga yang bilang katanya foto-foto dia sama mantannya katanya yang udah dihapus-hapusin karena dia kan pengen move on maksudnya gitu kan. Tiba-tiba dimunculin lagi, Son, sama iPhone, Son, di OS baru ini. Itu mungkin foto-foto vulgar jangan-jangan nih. Nah, itu ada juga beberapa yang bilang kayak gitu. Foto-foto yang bisa dibilang revealing. Jadi maksudnya ya mungkin ya foto-foto begitulah gitu kan. Udah dihapus, muncul lagi, Son. Bahkan kasusnya yang paling mengerikan ini, Son. Ada yang iPad-nya itu udah dihapus gitu ya. Dibalikin ke setelan pabrik kalau misalnya kita bilang gitu ya, atau factory reset untuk dijual. Ketika dijual ke temannya, tiba-tiba setelah update iOS 17,5, temennya ngabarin si yang jual ini, bilang katanya, "Loh, kok iPad ini ada foto-foto lama Anda?" katanya gitu kan. Abis itu dicek sama dia. Dia bilang, katanya ini foto semuanya padahal udah di-delete bahkan sampai berkali-kali, Son. Tapi masih bisa muncul lagi. Dan ini udah pindah tangan loh, Son. Jadi orang yang pembeli barunya ini bisa lihat. Dan ini munculnya bukan di yang recently delete itu kan? Bukan, muncul di galeri. Katanya sih muncul di galeri gitu. Jadi kan para pengguna iPhone kan jadi bertanya-tanya gitu kan. Ini maksudnya kok bisa balik lagi gitu. Iya, kan fotonya padahal fotonya sudah dihapus, bahkan dari recently deleted pun sudah dihapus juga. Iya, makanya. Apa jangan-jangan semua foto yang kita ambil dengan menggunakan iPhone itu masih disimpan di sebuah database oleh Apple. Jadi nggak bisa di-delete sama sekali. Banyak yang berspekulasi demikian gitu. Pasti sih kalau sampai muncul lagi kan maksimal 30 hari kan soalnya kan. Maksimal 30 hari lalu kemudian kehapus kan kalau di recently deleted kan. Ini kan kasusnya kan udah dihapus total dari HP. Kok bisa muncul lagi gitu maksudnya? Iya. Kan itu yang bikin orang bertanya-tanya gitu. Apa sebenarnya setiap kita moto pakai iPhone, disimpan di satu database foto-foto kita yang lama tuh ternyata masih disimpan nama Apple gitu. Bukan banyak yang berpendapat demikian gitu kan. Tuh yang jadi masalah tuh itu sebenarnya gitu kan. Kenapa orang-orang takut gitu. Yang kedua ya karena foto-foto lama dia muncul lagi, Son. Coba lu bayangin, Son, kalau foto-foto lama lu semuanya yang dulu-dulu lu hapus muncul lagi, lu bakal gimana sih kira-kira? Gue sih nggak ada video aneh-aneh sih. Nggak ada video aneh-aneh. Aman sih. Kalau yang waktu di ini, bercanda. Karena dulu juga iCloud kan pernah dihack kan. Jadi banyak foto-foto artis yang kasarannya revealing gitu ya, atau foto-foto jorok lah gitu ya, yang disebar di seantero ini
dunia karena iCloud-nya kehack. Lu pasti pernah dengar kan dulu? Pernah. Ada. Apa ya? Judulnya Bahkan di ada. torrent aja ada waktu dulu tuh. Iya, judulnya apa ya? Foto-foto. Aduh. Mungkin netizen tahu judulnya apa kan? Coba komennya. Nah. Lu tahu nggak sih emoji batu yang suka netizen pakai aslinya udah pada dibakar? Dibakar siapa? Jadi ceritanya gini, emoji batu itu sebenarnya berasal dari sebuah patung yang namanya patung Moai. Oke. Nah, patung ini itu terletak di sebuah pulau kecil yang namanya Naparui. Patung itu kan sangat legendaris banget ya, San. Maksudnya banyak orang yang ingin untuk melihat patung tersebut sebenarnya dan datang ke pulau tersebut gitu. Tapi sebenarnya untuk masuk ke dalam pulau tersebut itu sulit, Son. Kayak Korea Utara nih. Jadi buat masuk ke dalam situ itu butuh banyak perizinan gitu, Son. Sampai akhirnya di suatu hari Pulau Naparui itu tiba-tiba terbakar, Son. Ya kan? Nah, pas dicek ternyata yang dibakar itu ya patung-patung itu, Son. Padahal batu Patung-patung kan? Moai. Batu padahal. Tapi dibakarnya menggunakan bahan kimia yang berbahaya gitu lah, Son, pokoknya. Sehingga bisa melelehkan batu yang solid, Son. Nah, yang anehnya untuk ngebawa bahan bakar untuk ngebakar itu atau chemical itu butuh banyak banget, Son. Karena kan emang batunya kan ada banyak banget kan di yang terletak di sekeliling pulau tersebut gitu kan. Pertanyaannya gimana cara bawanya gitu ke situ ya kan? Jadi gini, patung ini tuh sebenarnya terletak di atas kuburan, Son. Patung Moai ini dibangun untuk menghormati orang-orang yang dianggap penting oleh orang-orang Naparui gitu kan. Jadi mereka percaya bahwa orang-orang penting ini ketika mereka meninggal itu mereka nanti bakalan balik lagi, Son, dalam wujud yang lebih suci gitu, Son. Loh. Ya kan? Kayak dejavu ini kayaknya. Ya, di agama Anda ya. Sambil menunggu momen itu terjadi, mereka dibikinin patung, Son. Supaya spirit mereka itu bisa nunggu di dalam patung tersebut ibaratnya untuk memberkahi warga-warga sekitar. Jadi patung itu dibangun tuh buat biar diisi sama nyawa-nyawa orang-orang penting itu, Son. Jadi keisi gitu. Patungnya emang disengajain biar diisi sama nyawa-nyawa orang penting itu. Gitu kan. Nah, patung ini itu sebenarnya tinggi banget, Son. Tingginya itu bisa mencapai 9 meter. Apa? Bisa mencapai 9 meter tingginya gitu loh. Tapi kan yang kita tahu kan cuman kepalanya doang kan? Iya. Maksudnya yang kelihatan kan cuman kepalanya doang kan? Bawahnya apaan dia? Bawahnya tuh ada badannya ternyata. Nah, sampai akhirnya terjadi sebuah banjir global yang membuat patung itu kekubur, cuma tinggal palanya doang jadinya, Son. Sisanya badannya, kakinya, tangannya itu ada di bawah tanah gitu loh. Tapi tinggi sekali, sampai 9 meter paling tingginya tuh. Dan ternyata patung-patung yang jenisnya kayak patung Moai ini itu ada banyak, Son. Maksudnya tersebar di berbagai penjuru dunia lah gitu. Oh gitu? Nggak cuma situ Mirip-mirip gitu, patung batu yang mirip-mirip lah sama patung Moai ini tuh ada di beberapa negara lain ternyata gitu loh. Nah, pertanyaannya sebenarnya kenapa ya patung ini harus dibakar gitu? Padahal ini kan ya cuma patung doang gitu. Iya ya. Apa sebenarnya ada orang yang menganggap ini bahwa ini tuh lebih dari sekedar patung gitu? Jangan ada teknologinya lagi. Ya nggak tahu ya teknologi, atau mungkin misalnya, oh ini apa tempat pendaratan alien kali atau apa gitu kan? Mungkin ya, gue nggak tahu ya. Abis kenapa dibakar gitu pertanyaannya kan? Iya, nggak ada gunanya. Kenapa harus dibakar gitu patung ini? Lo tau nggak sih kisah tentang pilot wanita yang mati dimakan kepiting, Zat? Hah? Amelia Earhart maksud lo ya? Kok ente tahu? Bener, jadi Amelia Earhart ini kan emang terkenal banget kan, pilot legendaris kan. Jadi karena dia seorang pilot wanita yang terbang solo katanya, terbang sendiri. Oh iya, memang terkenal banget di Amerika Amelia Earhart. Dan dia hilang. Nah, pada saat itu kan dia lagi eksplorasi ke keliling kan. Eksplorasi keliling. Nah, pada waktu itu di tahun 1937 dia itu hilang, Zat. Hilang kemana? Nah, teori yang pertama, waktu itu kan tujuannya itu ke Howland Island kan, buat ngisi bahan bakar lagi lah, ya kan. Jadi di rute perjalanan itu ada sebuah pulau bernama Niku Maroro. Pulau itu dicurigai sebagai tempat mendaratnya Amelia itu, karena ditemukan sebuah jasad, Zat. Sebuah tengkorak. Tengkoraknya itu kan sempat diperiksa oleh forensik kan. Nah, waktu itu kenapa orang yakin, forensik ini yakin, karena setelah diteliti dia itu tengkorak seorang wanita, seorang wanita dan sangat tinggi. Dan di pulau itu terkenalnya karena banyak kepiting kelapa di situ. Oh iya, coconut crab yang gede banget itu. Gede banget capitnya. Dan capitnya itu kan kekuatannya sekuat gigitan singa katanya, sekuat rahang singa lah. Sekuat rahang singa ya. Sekuat rahang singa. Tapi kalau diajak sweet kalah terus deh. Kok gitu? Tinggal gini doang. Jadi itu teori yang pertama kan. Nah, teori yang kedua ada lagi nih. Jadi sempat didokumentari kan di Discovery Channel atau History Channel gitu kan. Kalau ditemukan sebuah foto Amelia dan rekannya. Jadi kan dia bersama navigator kan. Nah, ditemukan fotonya di Marshall Island namanya.
Kenapa Marshall Island? Karena di Marshall Island ini ditemukan perangko gitu ya. Perangko yang bergambar Amelia Earhart. Amelia Earhart dan kayak situasi kecelakaannya pada waktu itu. Padahal itu sebenarnya maksudnya pulau terpencil gitu ya? Pulau terpencil, tapi masih deket sih emang. Masih deket sama mana? Masih deket sama yang pulau tujuannya itu, Howland Island itu. Gitu. Nah, pada tahun itu kan Marshall Island itu dikuasai oleh Jepang kan, dan pada saat itu lagi perang dengan Amerika. Jadi Amelia itu dikira sebagai spy dari Amerika. Karena bule mukanya gitu. Karena bule dan akhirnya dipenjara di sana sebagai tahanan perang. Makanya sampai sekarang nggak keluar-keluar. Nah, ini kan salah satu teorinya aja kan sebenarnya kan. Yes. Teori selanjutnya? Nah, ada yang ketiga lagi nih. Ini penemuan terbaru, Set. Jadi di Januari 2024 ini ditemukan bangkai pesawat di dekat Howland Island itu, Set. Sekitar 100 miles. Tujuannya Amelia tadi itu? Tujuannya Amelia tadi. Nah kan kalau pesawat kan kelihatan ya, maksudnya model-modelnya kan. Dan modelnya itu mirip dengan keluaran tahun-tahun segitu. Model-modelnya model-model pesawat lama lah gitu maksudnya lama. gitu ya. Dan anggapannya kecelakaan pesawat di area itu kan ya cuma Amelia itu doang kan, nggak ada lagi kan soalnya kan. Iya. Emang Amelia Earhart itu kan sering banget dibicarain di Amerika gitu. Kasusnya dia itu. Karena dia menghilang sama sekali, nggak ada jejaknya, nggak ada serpihan-serpihan bangkai lah atau apalah ya, ada penemuan-penemuan kecil aja gitu. Iya. Dan pada saat itu kan anggapannya pencarian Amelia Earhart ini kan sebagai salah satu pencarian termahal di Amerika pada saat itu. Gitu ya? Termahal, Set. Sepenting itu figurnya. Mudah-mudahan terbuka lebar akhirnya kasusnya, maksudnya kebenaran akhirnya ditemukan juga, mudah-mudahan ya kan. Lo tau gak sih ada warna yang saking jeleknya pemerintah sampai nyuruh perusahaan rokok buat make warnanya, Set? Warna apaan tuh? Nah, warnanya dia adalah Pantone 448C atau bisa dibilang olive green sebenarnya. Maksudnya warna kargonya anak-anak skena, bukan? Enggak. Terus? Jadi di tahun 2012, Australia ini kan sedang krisis karena pengguna rokok banyak banget, Set. Nah kan, jadi pemerintah itu mikir gimana caranya supaya pengguna rokok itu berkurang. Dan akhirnya pemerintahnya menyuruh ilmuwan untuk meneliti warna apa yang paling gak disukai, Set. Nah, akhirnya ketemu kan warna Pantone ini kan. Nah, setelah dipakai, ternyata emang bener. Dia itu penjualannya menurun habis itu. Penjualan rokoknya menurun gitu. Rokoknya menurun, Set. Saking efektifnya sampai banyak negara nerapin cara ini, Set. Contohnya ada Inggris, Prancis, Kanada, Thailand, Singapura juga pakai. Tapi emang pemerintah sana sebegitu pedulinya ya sama penggunaan rokok ini ya. Karena kan sampai selain gambarnya yang udah rusak banget kan, maksudnya kan penyakit-penyakit serem-serem kan, warnanya juga dan pajaknya pun gede sekali kan. Iya. Kalau orang barat ibaratnya memang banyak sekali yang memberikan regulasi-regulasi untuk supaya rakyatnya itu mengurangi rokok gitu kan. Entah dengan cara harga dinaikin, pajaknya dinaikin, kasih gambar serem atau warnanya juga dipikirin kan, warnanya dipilih itu yang paling buruk gitu kan, sehingga mungkin rokok lain kalau mau produksi warnanya harus ini gitu kan. Tapi kalau di sini agak mirip sama Sampurna itu. Ada sumpah. Ada. Sampurna Kretek sama mirip banget. Warnanya Pantone 448C itu. Gue curiga sama dah. Tapi nggak mungkin disuruh kan? Nggak mungkin lah. Di sini packagingnya keren-keren. Nah, di sini emang keren-keren packagingnya kan. Bahkan bisa masuk YouTube sini juga loh. Saya merokok juga loh. Ini juga merokok juga. Ada juga regulasi-regulasi yang menaikkan pajak rokok misalnya supaya harganya semakin mahal sehingga orang kesulitan untuk membeli, akhirnya memaksa mereka untuk mengurangi rokok gitu kan. Di sini ada juga begitu. Tapi nih ada tapinya. Banyak rokok-rokok black market, Son. Yang mulai bikin tanpa pajak, tanpa cukai kan. Ada tuh. Ya kan, gue temuin banyak dan bisa dibeli di e-commerce. Makanya. Bisa dibeli di e-commerce loh, nggak bayar pajak gitu. Itu satu ya kan. Yang kedua, kalau misalnya jadi gini, yang gue tahu nih ya, jadi gue punya teman yang dia kerja di perusahaan rokok juga. Gue pernah ngobrol sama dia, berbincang-bincang tentang pajak dari rokok. Apakah semua rokok itu sama bayar pajak kayak gitu kan? Nah, pas gue tanya sama teman gue, ini gue nggak tahu ya kalau teman gue bener atau enggak ya, tapi gue tanya sama teman gue ini, dia bilang katanya pajak dari rokok itu berbeda-beda tergantung skala produksinya kan. Ya wajar sih, kalau enggak susah perusahaan baru buat masuk kan. Iya, jadi misalnya perusahaan baru produksi masih 100 bungkus sehari misalkan gitu. Pajaknya tuh lain sama misalnya perusahaan gede yang sehari bisa 100.000 bungkus. Pajaknya lebih mahal itu. Iya. Bener. Maka dari itu bermunculan perusahaan-perusahaaan kecil yang bikin produk rokok, ya kan? Yang dia tetap nge-keep supaya perusahaannya itu small gitu. Iya. Supaya pajaknya nggak naik.
Jadi harganya bisa terus kompetitif. Tapi sekali lagi nih, gue nggak tahu ya teman gue ini bener atau enggak gitu. Tapi teman gue sih kerja di perusahaan rokok. Iya. Yang Gua gede nggak apa yang tahu. kecil nih? Yang gede. Oh, yang gede. Yang gede dong. Iya kan. Iya. Cuman gue nggak tahu nih bener apa enggak gitu ya. Tapi silakan kalau misalnya mau masang iklan bisa di tengah sini ya. Ada spanduk nanti ya kan. Bisa. Packagingnya kita taruh sini juga nggak apa-apa gitu Nggak ya apa-apa. kayaknya ya. Banners gede ini juga nggak apa-apa. Nah, boleh. Mau masang genteng di sini juga boleh. Biar kalau kita syuting nggak kojanan, bener kan? Ya kan? Boleh juga tuh ya kan? Bener. Lu tahu nggak sih kalau ada konspirasi yang bilang kalau Stephen Hawking itu cuma boneka, Son? Boneka partai maksud Anda? Bukan dong, bukan. Ya kan maksudnya boneka apa dunia. Oh. Nggak tahu sih boneka siapa sih sebenarnya. Iya, Pokoknya iya. mau ngontrol dunia lah. Oke. Bonekanya elit global mungkin, Oke, ya kan? oke. Yang paling sering Wah. dibahas. Jadi gini, Stephen Hawking ini kan kena penyakit yang namanya ALS kan. Oke. Sehingga itu membuat dia sulit bicara atau bahkan hampir nggak bisa bicara sama sekali. Gitu kan. Pada zaman dulu sebelum ada komputer, Stephen Hawking sini ternyata pakai translator. Son. Oh. Ya kan? Gitu. Nah, banyak yang curiga sama video lama dia yang bermunculan nih, ya kan? Di mana Stephen Hawking dan translatornya itu lagi diinterview gitu, Oke. ya kan? Orang-orang pada curiga nih, ya kan? Lu lihat aja deh nih videonya nih. Oke. Participants were granted an audience with the Pope. The Pope said it was fine for them to inquire into the early history of the universe, but they should not ask questions about the Big Bang itself. Because that was the work of God. Gimana caranya? Nah, ya kan? Banyak orang yang kebingungan, Son. Gimana caranya translator bisa ngertiin? Maksudnya Stephen Hawking yang ngomongnya begitu gitu, Son. Berarti sangat sulit untuk dimengerti lah. Iya, Kalau iya, misalnya lu bandingin gitu. Kayak ngegerutu lah, kayak ngegerutu. Kayak bukan ngegerutu sih, kayak Iya, kayak gitu-gitu kan. Maksudnya misalnya dia gitunya sedikit kok translate-nya kok panjang, Son. Iya. Banyak orang yang bingung gitu. Banyak orang yang bingung gimana caranya translator ini bisa memahami Stephen Hawking gitu. Apakah maksudnya ada sebuah konspirasi mengatakan apakah sebenarnya Stephen Hawking ini cuman boneka aja, Son. Jadi dia ngomongnya itu nggak ngomong kata-kata itu, paham nggak maksudnya? Karena kan tadi pas Stephen Hawking ngomong ya, translatornya juga sambil ngomong gitu. Sambil Jadi ngomong. nggak dengerin dulu baru ngomong itu. Tadi sempat tuh ada. Oh iya, ada poin di mana translatornya ngomongnya lebih cepat daripada Stephen Hawking-nya gitu, maksudnya gitu ya? Reserve judgment. Kayak barengan lah, ada barengan. Kayak barengan gitu ya, kayak barengan ya. juga. Iya, itu dia tuh. Itu yang bikin orang-orang curiga gitu. Maksudnya, apakah memang elit global ini memilih sesosok orang yang dia itu, maksudnya kasarannya sakit, sehingga ketika dia mengeluarkan penemuan-penemuan, itu jadi nggak bisa dikritik, Son, sama orang-orang, Son. Karena orang macam apa yang mengkritik orang yang sakit gitu, Son? Nggak mungkin lu maki-maki, lu counter abis gitu kan ya. Pasti jadi mikir-mikir maksudnya gitu kan? Lah. Udah nggak usah lah daripada kasus gitu kan. Nah, karena adanya empati kan di manusia kan? Iya. Apakah sebenarnya elit global itu menaruh sosok Stephen Hawking sebagai boneka aja supaya nggak dikritisi, Son, setiap penemuannya atau setiap ada teori pendapatnya gitu? Pertanyaan besarnya itu. Iya sih. Tapi sekali lagi, ini hanya sebuah konspirasi gitu ya. Contohnya juga ada kayak Greta Thunberg. Greta Thunberg itu kan kayak anak kecil yang Aktivis dia itu jadi aktivis, Son. Aktivis ya. Masih anak kecil loh, Masih Son. anak kecil ya. Dia tuh bicara di mana-mana, Son. Iya Di sih. depan orang-orang dewasa gitu. Ngomong soal global warming kalau nggak salah gue ya. Greta Thunberg tuh Global warming. aktivis global warming. Iya. Ya kan? Ngomong soal global warming di depan orang-orang dewasa, Son. Orang-orang mempertanyakan gitu. Iya sih. Kenapa anak kecil gitu yang jadi sorotan gitu maksudnya? Apakah karena kalau misalnya anak kecil yang ngomong, itu orang jadi nggak mungkin nyerang gitu, lebih mikir lah misalnya kalau buat nyerang gitu. Iya sih. Karena orang macam apa gitu yang misalnya ada anak kecil ngomong, apa global warming tuh bahaya gini-gini, terus mau nyerang, wah kamu bodoh gini. Orang Iya, macam apa yang begitu? sih. Nggak mungkin sih. Apalagi Iya kan? cewek juga kan. Nah, cewek lagi ya kan? Nah, dan dia aktif itu kan kayak dari umur 15 apa di bawah itu ya gue. Iya, masih muda banget Muda lah. pokoknya. banget Sampai sih. sekarang pun dia masih sangat muda sih. Masih sama. 21 kali sekarang 21. Ya tapi ini kan semua kan hanya konspirasi gitu ya. Iya. Soalnya bisa aja emang mereka itu benar-benar capable atau memang benar-benar pintar gitu. Dan kalau Stephen Hawking kan kalau pendapat gue pribadi ya, bukan boneka lah gue bilang. Iyalah, Gue bilang emang pintar karena kan dia kan penemu teori apa namanya Big Bang, kan? Big Bang yang paling terkenal dan banyak teori-teori lainnya lah gitu Iya. ya kan. Tapi kalau Greta Thunberg ini gue jujur gue nggak bisa, gue nggak tahu sih. no comment lah, karena Gua jarang nggak lihat tahu. juga sih. Ya kan? Gue nggak tahu dia emang pintar atau enggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu kalau Greta Thunberg ini, ya kan. Tapi pertanyaannya, kenapa di Indonesia tidak terjadi hal demikian, Son?
Apa karena trennya belum nyampe, Set? Nah. Biasanya kan 5 tahun, telat 5 tahun. Oh iya, ya benar. Di Amerika udah apa misalnya yang tinju kan? Tinju sini 5 tahun kemudian di sini, ya kan? Iya. Biasanya telat 5 tahun tuh. Jangan itu. Jadi saya rasa kayaknya di Indonesia akan terjadi juga nih. Ada Greta Thunberg baru nih, Son. Oh iya. Yang ada di Berarti Indonesia. emang saatnya udah nyampe periode trennya ya? Nah, ini saatnya Gen Z memperjuangkan untuk bisa menjadi the next Greta Thunberg, ya kan? Jadi untuk Gen Z dan Gen Alpha, kamu harus berjuang untuk menjadi the next Greta Thunberg ya. Bisa dimulai dari Twitter dulu ya mungkin? Nah, bisa dimulai dari Twitter. Lo tau gak sih ada penemuan di Brazil yang bilang kalau Megalodon belum punah, Zat? Hah? Masa sih belum punah, Son? Nah, jadi ada sebuah foto dari satelit NASA yang pada saat itu bentukannya seperti tumpahan minyak, Zat, di laut. Oke. Nah kan, waktu itu sedang diteliti oleh para saintis kan. Nah, tapi ternyata yang dibilang tumpahan minyak itu sebenarnya adalah kumpulan mikroba, Zat, bernama Marionecter rubra. Oke. Ya kan? Nah, pada saat sedang diteliti juga ditemukan sebuah bentuk aneh, Zat, di laut. Jadi pada saat di zoom itu dilihat kayak bentukannya itu karena kayak hiu lah, tapi gini gede banget. Karena waktu itu dibandingin dengan foto satelit dengan resolusi yang sama, dibandingin sama kayak ada daerah sekitar lah, ada sebuah bus gitu, yang panjangnya sekitar 40 kaki atau 15 meter lah kira-kira lah. Nah kalau dijajarin sama yang kemungkinan hiu tadi, itu tuh hiunya sekitar 70 kaki, Zat. 70 kaki? 70 kaki. Itu gede banget ya. Gede banget ya. Gede banget. Itu paus kali, bukan paus? Enggak, bentukannya kan kelihatan kan kalau hiu kan. Oh iya, mungkin ada yang siripnya di atas itu kali kelihatan sedikit ya. Iya. Jadi yang orang sebenarnya belum banyak tahu mungkin ya, kalau Megalodon itu kan sebenarnya asli kan. Iya. Cuma dia udah punah aja. Dinosaurus lah ya, salah satu dinosaurus lah ya. Jadi sekitar mungkin 2 juta sampai 30-an juta tahun yang lalu, Megalodon itu pernah ada. Dan banyak juga ditemukan kan fosil-fosilnya, terutama gigi ya. Gigi itu kan banyak ditemukan kan. Kan giginya kayak segede tangan deh kayaknya itu. Oh iya. Itu. Iya, gede banget ya. Dan kuat banget kan. Jadi bukti-bukti penelitian itu juga banyak sebenarnya. Jadi selain di Brazil itu ada juga kayak di tahun 2022 gitu ditemukan kayak kuburan hiu, Set. Bahkan nggak cuma di luar, Set. Di Indonesia juga ada katanya. Ah, masa iya di Indonesia ada? Ada beritanya di Sukabumi. Lele kali itu, lele bukan? Enggak dong. Lele jumbo. Enggak. Lele jumbo kan? Ini fosil-fosilnya. Oh, fosil-fosil. Fosil-fosilnya. Jadi pernah diberitain juga, jadi nemuin fosil-fosil gigi itu yang gede. Oh, ada beritanya gitu ya? Ada beritanya. Jadi kan dulu ada sempat teorinya kan bilang kalau Pulau Jawa itu cuma setengah katanya, sisanya tenggelam. Oh gitu ya? Gitu. Gue baru denger nih. Banyak bangkai-bangkai hiu juga di situ mungkin. Jadi ternyata Jawa Barat ini banyak kaya akan histori juga ya, Son ya? Maksudnya banyak sejarah juga, seperti tadi Megalodon ya kan. Terus ada juga yang bilang Hitler mati di Garut juga kan, ada juga kan yang bilang begitu kan. Iya, ada ternyata juga. Jawa Barat nih kunci dari sejarah, Son. Iya, kan Jawa adalah kunci katanya mungkin. Nah, benar kata Lord Terangga waktu itu ya, berarti ya. Emang laut itu sebegitu luasnya ya, dan laut itu kedalamannya itu luar biasa. Jadi tidak semua bagian dari laut itu bisa kita explore sebenarnya. Pasti sih. Bahkan sampai saat ini aja 90% laut belum ke-explore ya? Belum. Isi laut ya? Belum. Begitu banyak hewan-hewan yang aneh-aneh yang kita belum pernah lihat, mungkin di dalam situ ya kan? Makanya kayak aneh gitu, kayak NASA apa segala macam lebih milih explore luar angkasa gitu daripada di bumi sendiri gitu kan? Mungkin di bumi sendiri nggak ada hal berharga yang bisa ditemukan gitu di bumi sendiri, jadi dia nyari keluar gitu kan? Oh makanya kan kata yang Elon Musk itu kan bilang kalau bumi itu cuma bongkahan lava kan katanya kan? Oh iya pasti kan dalamnya kan memang lava kan, kayak full lava semua tuh. Berarti ya mungkin udah di kedalaman tertentu ya udah nggak berharga lagi gitu, nggak ada resource yang berharga lagi. Nah, walaupun sebenarnya ya pasti banyak hewan-hewan yang belum ke-explore ya, John. Banyak hewan-hewan yang belum ke-explore di bawah, dan kan semakin dalam kita menyelam lautan itu kan tekanannya semakin tinggi juga, ya kan? Iya. Jadi ya sulit. Mungkin salah satu tersulit adalah mengeksplor lautan dibanding daratan gitu loh. Iya. Ya kan? Benar. Sedangkan daratannya seperti gurun pasir aja masih banyak yang belum keeksplor katanya. Ya kan? Karena sulit sekali kan, apalagi kalau misalnya ada badai pasir ya kan. Wah. Tapi yang itu bahkan juga ada konspirasi, Zat. Kalau misalnya NASA itu sebenarnya ditujukan buat eksplorasi laut. Oh gitu, awalnya maksudnya? Awalnya. Tapi setelah berapa lama baru ngeksplor bentar, udah ganti haluan ke luar angkasa nanti. Oh, kenapa kira-kira? Ketakutan jangan-jangan ya? Mungkin. Ada konspirasi kayak gitu sih. Nah, jangan-jangan begitu ya. Karena memang laut sangat menyenangkan gitu ya. Walaupun sebenarnya ada Megalodon atau nggak ada Megalodon, hidup kita gini-gini aja sih. Jadi kayak nggak begitu penting juga sebenarnya sih buat explore gitu kan. Tapi untuk ilmu pengetahuan penting gitu. Penting. Untuk ilmu pengetahuan nanti mungkin
kita punya anak di kedepannya, ya kan? Jadi bisa belajar bumi secara utuh, ya kan? Nah, bukan hanya belajar dari kolom komen YouTube gitu kan? Oh, ini YouTube kita bagus tuh. Untungnya komen YouTube kita bagus. Iya. Makanya di sini kan katanya dengar-dengar ada museum Megalodon juga Son. Oh, di mana? Di Sukabumi katanya. Oh, iya. Iya. Oh, selain kuburannya museumnya juga ada ya? Nah, itu dia. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nontonin terus di atas 12 dari menit 000 sampai akhir, Son. Sampai akhir, Ya kan? semoga sampai akhir ya. Semoga sampai akhir. Terima kasih banyak buat komen-komen yang selalu mendukung kita. Sama gini ya, Son, ya, gue juga mau berterima kasih ke yang ngasih masukan-masukan seperti misalnya kayak, Bang, coba bahas ini dong, gitu. Oh, iya. Konspirasi ini dong. Bahas tentang harp dong, misalnya, atau bahas tentang apa dong. Itu kita selalu baca ya, guys ya. Jadi, Gokil. komen aja sebanyak-banyaknya apa yang mau, yang kalian pikir, oh kayaknya bakalan seru nih kalau dibahas. Komennya di bawah gitu. Jadi terima kasih banyak buat kalian semua, apalagi yang menonton sampai akhir. Ini baru benar-benar yang paling gua apresiasi number one tuh yang nonton sampai akhir. Itu gila. Number one itu ya kan. Number one. Jadi yang nonton sampai akhir komen juga ya kan, biar saya tahu yang mana yang saya senangi gitu, yang paling saya senangi gitu, yang paling apresiasi nomor 1. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya di atas 12.